Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas kesatria Kelor. Jadi kalau di Eropa ada kesatria Templar, maka di Jawa ini harus ada kesatria Kelor. Ini merupakan bahasan terkait edisi pengobatan sebenarnya. Namun kami berharap pada perjalanannya nanti setiap orang dapat mengobati dirinya sendiri dengan media yang banyak, yang berlimpah seperti batang kelor. Sudah menjadi rahasia umum atau sudah menjadi pengetahuan bersama terkait dengan manfaat daun kelor. Secara medis sudah diteliti, jadi silahkan saja di googling ya. Silahkan di googling itu manfaat daun kelor. Bisa dibikin teh ataupun di sayur. Nah, yang akan dibahas di sini adalah batangnya, batang kelornya. Jadi begini saudaraku ya. Alam ini sudah menyediakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan potensi itu dalam bentuk yang berpasangan. Kalau ada yang berpikir bahwa kelor itu mistik, sebenarnya tidak. Jadi setiap yang Allah ciptakan itu yang pertama bisa merupakan pasangan, dan yang kedua dalam setiap sesuatu itu biasanya ada kandungannya. Kandungan itu bukan sesuatu mistik sebenarnya, tapi memang alamiah bawaannya seperti itu. Tidak selalu terkait dengan hal yang mistik. Semacam kaporit itu kan untuk penjernihan air gitu. Jadi banyak sekali bahan-bahan alami yang memang bisa digunakan untuk pengobatan, bisa digunakan untuk berbagai macam lah. Seperti halnya daun ungu untuk ambeien itu bisa. Nah, kenapa kelor selalu terkait dengan kesaktian? Jadi begini ya saudaraku ya. Kalau seandainya tidak dibatasi dengan antinya, maka nanti kesaktian itu akan overload, akan offset lah bahasa kasarnya atau gampangnya. Maka kesaktian yang terkait dengan jin itu sebagian atau mungkin keseluruhan itu bisa atau tandingan atau antinya itu ya batang kelor. Kenapa batang kelor? Karena batang kelor ini karakteristiknya petir atau listrik. Jin itu, setan itu, iblis itu paling takut dengan listrik atau dengan petir. Pengobatan yang kami jalankan, yang tim jalankan itu menggunakan kemarin saya sudah dijelaskan ya. Polanya menggunakan sabdo, polanya menggunakan secara spirit menggunakan teori pemecahan ruh dengan teori cahaya, kemudian penyembuhannya menggunakan sabdo. Di fisik kami menggunakan listrik gitu loh. Nah, listrik ini bisa dihantarkan atau bisa disalurkan, bisa dengan langsung dengan tangan ataupun dengan media. Kalau dengan tangan itu terbatas karena memang tenaganya harus tenaganya kan harus banyak. Kalau sekarang yang sakit 1-2 orang masih menggunakan tangan. Tapi kalau yang sakitnya banyak itu kan menguras tenaga maksudnya. Nah,
Oleh karena itu, media yang tepat untuk menghantarkan listrik melalui untuk pengobatan ini itu melalui batang kelor. Gitu. Jadi batang kelor nanti semacam seperti aki. Jadi batang kelor nanti dimasukkan dulu petirnya atau listriknya, maka ketika batang kelor ini menghantam atau memukul atau kena terhadap bagian tubuh, nanti akan ada reaksinya gitu. Jadi batang kelor secara alamiah memang mengandung unsur antinya untuk kesaktian. Nah, tetapi memang jika batang kelor murni langsung digunakan untuk pengobatan, itu masih liar atau masih belum bisa maksimal. Seperti halnya kuda. Kuda itu kalau belum dijinakkan itu sulit untuk dikendarai. Namanya kuda liar yang enak susunya. Nah, kelor pun sama. Untuk pengobatan yang biasa kami lakukan itu diatur dulu dengan cara dimasukkan dulu semacam energi listrik ke batang kelornya, sehingga ketika itu digunakan itu tidak efeknya itu seperti yang diharapkan. Karena pernah ada beberapa teman yang menggunakan kelor dipotong langsung dipukulkan tanpa melalui penyerapan energinya dulu, itu yang ada bukan sembuh, malah pada pegel atau malah biru. Secara teknis, karena kelor ini ringan, itu tidak melukai tulang ya. Jadi yang sasarannya itu seperti halnya yang kena itu sarafnya gitu. Jadi tidak menghantam sampai ke tulang. Jika sudah dialiri dengan listrik, disimpan dengan sudah ada simpanan energi listriknya, maka siapapun nanti bisa menggunakan itu. Nah, di beberapa tempat kami sudah bukan memproduksi ya, memotong pohon kelor, kemudian batang kelor, kemudian disimpan energi listriknya sehingga siapapun bisa menggunakan gitu. Jadi ajas manfaatnya sangat besar. Siapapun bisa menggunakan secara individu, maksudnya tidak perlu orang lain, oleh diri sendiri atau keluarga bisa, tidak perlu mendatangkan orang lain lah begitu. Nah, batang kelor ini yang ukurannya itu sebesar ukuran tangan anak kecil ya, maksudnya yang bisa digenggam. Contohnya seperti ini. Contohnya sebesar inilah. Bisa digenggam, enak digenggam. Kemudian panjangnya itu 2 jengkal lah, antara 40 sampai 45 cm. Nah, setelah dipotong itu harus dinetralkan dulu energi alamnya ya, nggak bisa langsung digunakan, harus dinetralkan dulu. Ini yang agak susah di sini sebenarnya. Yang mau itu nanti gini saja, yang pemanya berminat nanti kabari, silakan menghubungi ke email, kemudian nanti kami ke sana untuk mengindikan energinya. Setelah itu udah pakai aja sendiri-sendiri masing-masing. Tidak perlu berpikir biaya ya, tidak ada biaya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, apakah harus dengan batang kelor? Jawabannya iya. Apakah jika tidak menggunakan batang kelor tidak bisa? Maksudnya begini saudaraku. Jika batang kelornya ada, kemudian sudah dinetralisir, masukkan energi, itu saudara itu bisa menyembuhkan diri sendiri gitu maksudnya. Sebenarnya kalau tim Raja Wali ada atau tidak ada batang kelor sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Namun jika ada batang kelor itu bisa digunakan oleh siapapun, oleh diri sendiri gitu maksudnya. Jadi tidak perlu memanggil tim atau tidak perlu ke orang lain. Dengan memukul-mukul diri sendiri juga itu bisa bermanfaat gitu. Itu maksudnya seperti itu. Nah,
batang kelor atau pohon kelor ini tersebar ya di kita itu sangat banyak di mana-mana ada. Jadi nanti di Jawa ini banyak kesatria kelor yang bisa menyembuhkan diri sendiri gitu. Untuk asam urat bisa tinggal dipukulin aja. Titik-titiknya itu untuk kelor ya, tapi jangan dulu lah, kelornya harus dibenerin dulu ya. Soalnya kalau tidak dinetralkan dulu nanti malah merusak badan, maksudnya malah bisa jadi kurang efektif, maksudnya bukan merusak tapi kurang efektif karena memang energi kelor itu liar, cukup inilah harus dinetralkan dulu gitu. Tapi tidak sulit, sangat mudah untuk mempraktekannya ya gitu. Itu jadi nanti di Jawa banyak sekali kesatria kelor yang tugasnya menyembuhkan diri sendiri dan juga saudara atau temannya. Pada akhirnya nanti kesehatan itu ini kan untuk lebih kepada penjagaan atau pencegahan terhadap penyakit dan untuk pengobatan lah, untuk pengobatan sehingga nanti biaya untuk kesehatan tidak lagi mahal, terjangkau. Karena yang mahal sebenarnya bukan kelornya tapi perintah langitnya. Kalau langit sudah mengizinkan gunakan kelor, maka itu akan menjadi media untuk penyembuhan. Karena Allah sudah memerintahkan, maka lakukan itu, selesai urusan. Demikian terkait kesatria kelor. Semoga kita tetap dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semua saudaraku yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang sehat tetap ditingkatkan kesehatannya. Tingkatkan iman amal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.